Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, kelas 5, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Media pembelajaran ini dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam. Ya Tuhan, semoga atas perkenan-Mu, tiada satu halangan bagi hamba dalam memulai pelajaran ini. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mampu menjalankan ajaran Catur Marga Yoga sebagai jalan mencapai moksa. 2. Melaksanakan ajaran Catur Marga Yoga sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup atau disebut juga dengan moksa. Dan yang ketiga, mampu mengenal ajaran Catur Marga Yoga dalam ajaran agama Hindu. Anak-anak sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kitab suci Weda merupakan sumber ajaran agama Hindu. Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu, merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran Catur Marga Yoga. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Catur Marga Yoga, terlebih dahulu, kita harus memahami pengertian Catur Marga Yoga. Catur, berarti 4, Marga, berarti jalan, dan Yoga berasal dari kata yuj, yang berarti hubungan. Jadi, Catur Marga Yoga adalah 4 jalan yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan ide Sang Hyang Widiwase, atau Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai moksa dan kesejahteraan umat manusia. Moksa, berarti, bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari karma pala, dan bebas dari samsara. Dalam keyakinan agama Hindu, moksa bukan hanya tercapai setelah kematian, namun, dalam kehidupan pun, kita bisa mencapainya. Moksa yang dicapai ketika masih hidup, disebut dengan jiwan mukti. Dengan mengamalkan ajaran Catur Marga Yoga, niscaya kita akan dapat mencapai moksa dan kebahagiaan tertinggi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai disiplin melaksanakan ajaran Catur Marga Yoga sebagai jalan mencapai kesempurnaan hidup dalam ajaran agama Hindu. Diajarkan untuk mencapai tujuan, bisa dilakukan dengan jalan yang disebut Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga terdiri dari Karma Marga Yoga, Bhakti Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Pertama, kita akan bahas mengenai Karma Marga Yoga. Karma artinya perbuatan, Marga artinya jalan, jadi Karma Marga Yoga artinya mencapai moksa dengan jalan melakukan perbuatan baik. Pelaksanaan ajaran Karma Marga Yoga dapat dilaksanakan dengan melakukan pekerjaan dengan tanpa pamrih. Bekerja dengan tanpa pamrih artinya tidak mengharapkan hasil atau imbalan, jadi mereka ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan. Orang yang menganut ajaran Karma Marga Yoga disebut dengan karmin. Gambar di samping merupakan salah satu contoh penerapan ajaran Karma Marga Yoga. Dengan menerapkan ajaran Karma Marga Yoga, maka kita akan dapat mencapai moksa atau kebahagiaan sejati. Dalam Sloka Bhagavad Gita, bab 3 Sloka 8, dijelaskan, Niyatam Kuru Karmatwam, Karma Jiayo Hia Amanah, Sarira, Yatrapika Te, Na, Prasidiayat, Akarmanah, yang artinya, bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun, tak akan berhasil terpelihara, tanpa berkarya. Kedua, mari kita bahas mengenai Bhakti Marga Yoga. Bhakti artinya, sujud bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwase. Sedangkan, marga artinya jalan. Jadi, Bhakti Marga Yoga adalah jalan atau cara menyatukan diri dengan ide Sang Hyang Widi untuk mencapai moksa melalui sikap sujud bakti yang tulus. Bhakti Marga Yoga dapat dibagi menjadi 2, yakni Apara Bhakti dan Para Bhakti. Apara Bhakti yaitu bakti yang memiliki tingkatan rendah atau tidak utama, artinya bakti dalam tingkatan ini penuh dengan permohonan. Meskipun demikian, tidaklah salah apabila kita melaksanakan bakti dalam tingkatan ini, sebab kita yakin Tuhan akan selalu mengabulkan permohonan umatnya sesuai dengan karma yang ia lakukan. Berikutnya adalah Para Bhakti. Para Bhakti artinya, bakti yang utama, bakti yang berupa penyerahan diri, yang tulus, dengan percaya bahwa, dengan perbuatan yang baik, maka akan mendapatkan pahala yang baik pula. Bakti dalam tingkatan ini, tidak terikat dengan permohonan, sebab apa yang mereka lakukan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga dengan karma wasana yang baik dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran karma, akan mengantarkan kita pada kebahagiaan tertinggi, yaitu moksa. Orang yang melaksanakan bakti, disebut Bhakta. Dalam Rigveda, Mandala 8, Sukta 69, mantra ke-8, disebutkan. Arkata, Prarkala Priyamedaso, Arkata Arkantu, Putraka Uyapuram, Na, Resmi Arsaya.
yang artinya, pujalah dia, dewata sepenuh hati, oh para cendekiawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya, teguhkan hati seperti kukuhnya candi dari batu karang, untuk memuja keagungannya. Demikianlah yang disabdakan dalam ajaran Rigveda, yang mengingatkan kita agar senantiasa, selalu ingat memuja Ida Sang Hyang Widi, dengan ketetapan hati, serta tulus dan ikhlas. Selanjutnya, mari kita bahas pembagian catur marga yang ketiga. Pembagian catur marga yang ketiga yaitu, Jnana Marga Yoga. Jnana, artinya ilmu pengetahuan, marga artinya, jalan kerohanian untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan jasmani maupun kebahagiaan rohani. Jadi, Jnana Marga Yoga adalah cara menyatukan diri dengan Sang Hyang Widi, untuk mencapai moksa melalui pengetahuan. Perlu kita ketahui bersama, Jnana Marga Yoga mengutamakan cara menuntut ilmu pengetahuan dan mengabdikan diri dengan ilmu pengetahuan. Orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, wajib melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha, yakni, berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan berperilaku yang baik. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga, disebut Jnanin. Dalam Sloka Bhagavad Gita bab 4, Sloka 33, dikatakan, Sreyan Drawya Mayat Yatnya, Jnana Yatnya Parantapa, Sarwan Karma Hilam Parta, Jnane Parisada Pyate, yang artinya, wahai penakluk musuh, korban suci yang dilakukan dengan pengetahuan, lebih baik daripada mengorbankan harta benda material. Wahai putra Parta, bagaimanapun, maka segala korban suci yang terdiri dari pekerjaan, memuncak dalam pengetahuan rohani. Selanjutnya, mari kita bahas yang keempat, yaitu, Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga artinya, untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan yoga brata untuk samadhi, yaitu, berhubungan langsung dengan Tuhan, atau Sang Hyang Widiwase, dengan jalan melakukan tapa, brata, dan samadhi. Tapa brata adalah, latihan mengendalikan diri, sedangkan samadhi adalah latihan meditasi atau pemusatan pikiran. Orang yang melakukan Raja Marga Yoga, disebut yogin. Biasanya para yogi, akan melakukan gerakan-gerakan asanas dan latihan meditasi, guna mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani, sehingga, dengan latihan yang tekun, kita akan dapat mencapai kesadaran tertinggi, yaitu dapat mencapai moksa. Anak-anak sekalian, selanjutnya, kita akan membahas tentang mengenal ajaran Catur Marga Yoga, dalam agama Hindu. Karma Marga Yoga, dapat dilakukan dengan berkarma atau perbuatan, seperti dalam cerita Ramayana. Hanuman dengan tulus mengabdikan diri kepada Sri Rama, untuk mendapatkan istrinya Dewi Sinta, yang diculik oleh Rahwana. Dengan keteguhan dan kesaktiannya, Hanuman berhasil bertemu dengan Dewi Sinta, dan berpesan kepada Sinta karena sebentar lagi, Rama akan datang menyelamatkannya. Bhakti Marga Yoga, dapat dilakukan dengan cara, belajar dengan tekun, melaksanakan kewajiban sebagai siswa, agar kelak menjadi anak yang suputra. Jnana Marga Yoga, dapat dilakukan dengan jalan, menerapkan ajaran Catur Purusa Arta. Catur Purusa Arta adalah 4 tujuan hidup manusia, yang terdiri dari Dharma, yang artinya melaksanakan kebenaran, Arta berarti harta benda, Kama berarti hawa nafsu atau keinginan, dan Moksa, berarti kebahagiaan, di mana keempat tujuan hidup manusia itu, hanya dapat dicapai dengan pengetahuan, dan Dharma sebagai landasannya. Raja Marga Yoga, dapat dilakukan dengan cara, membebaskan diri dari ikatan duniawi, dan menyerahkan diri kepada Sang Hyang Widi. Seperti dikisahkan dalam Itihasa, ketika Yudhistira melakukan perjalanannya ke sorga, di mana semua saudaranya meninggal dalam perjalanan itu, dan hanya Yudhistiralah yang mampu sampai di sorga. Karena Yudhistira selalu berpegang teguh pada ajaran Dharma. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui, bahwa tujuan dari agama Hindu adalah, Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang berarti mencapai kesejahteraan hidup di dunia, maupun mencapai moksa yaitu kebahagiaan di akhirat. Moksa yang meninggalkan badan wadah disebut Jiwan Mukti. Moksa yang meninggalkan abu, disebut Adi Moksa. Dan kematian yang tidak meninggalkan apa-apa disebut dengan Parama Moksa. Jadi, dengan memahami ajaran Catur Marga Yoga ini, kita akan dapat meningkatkan srada atau keimanan kita terhadap Sang Hyang Widi. Dengan disiplin melaksanakan ajaran Catur Marga Yoga, maka kita akan dapat mencapai kesempurnaan hidup. Demikianlah materi pelajaran kita kali ini, dan mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.